tinggal di desa kecil yang terletak di pinggir hutan. Desanya ini sedikit terpencil. Warga desanya Nunung itu dikenal ramah. Meskipun ada satu kebiasaan buruk yang nggak bisa mereka ilangin, yaitu membuang sampah sembarangan, termasuk pembalut wanita yang sering dibuang gitu aja di sekitar sungai, di jalanan, bahkan di semak-semak. Meskipun si Nunung ini sadar akan pentingnya kebersihan, tapi Nunung nggak pernah peduli tuh sama hal-hal kayak itu. Nah, suatu hari setelah selesai haid, Nunung ini ngerasa males banget buat nyari tempat sampah dan mutusin buat ngebuang pembalut bekas itu ke semak-semak dekat rumahnya. Nah, disitu Nunung mikir, gak bakal ada yang tahu juga. Tapi malam itu ada sesuatu yang aneh terjadi. Setelah ngebuang pembalut di semak-semak tadi, Nunung dengar suara aneh dari arah semak-semak tadi, seperti sesuatu yang menggeramtolan diiringi suara langkah kaki yang berjalan mendekat. Nunung mendengar itu rasa sedikit cemas, tapi dia nganggap ya udahlah itu cuma angin. Besoknya dia kembali ke tempat yang sama buat nyari tanda-tanda aneh, dan si Nunung ini melihat sesuatu yang negatif di sekitar tempat di mana dia melihat dia ngebuang pembalut kemarin. Tanahnya itu berantakan kayak habis digali orang lain. Seakan tuh ada sesuatu yang baru aja muncul dari bawah tanah. Dia merasa ada yang nggak beres, tapi dia ngabain aja dan biarin gitu lah. Setelah seminggu ada kejadian itu, dan kejadian aneh lainnya mulai terjadi setiap malam. Nunung merasa ada sesuatu yang masuk dia. Suara langkah kaki halus di sekitar rumah, suara desahan pelan yang seolah berasal dari tanah. Kadang dia melihat bayangan samar di luar jendela. Hingga suatu malam dia bangun karena mendengar suara langkah sakti itu makin dekat. Dia tahu banget kan. Nunung membuka jendela kamarnya dan melihat pembalut bekas yang mirip banget sama yang dia buang kemarin, bekas semak-semak. Ini tergeletak di depan rumahnya. Namun pembalut itu kayak bukan yang Nunung buang. Pembalut itu udah sangat kotor, darahnya lebih banyak dari sebelumnya, dan ada cairan gelap yang mengalir dari dalamnya. Nunung merasa sangat dirugikan, namun dia tuh penasaran dan keluar dan memeriksanya untuk lebih dekat. Begitu kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba ada suara serak yang didengar dari telinganya si Nunung. Dia tuh kayak suara wanita sedang berseduh. Dia tuh kayak gini, "Mengapa kamu buangku begitu saja?" Suara itu berbisik dan diiringi dengan desahan yang sangat mengerikan. Nah, Nunung berbalik badan dan di antara bayangan malam, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. Sosok wanita berdarah, tubuh yang penuh bekas luka, dan matanya kosong tanpa iris. Sosok itu berlutut di tanah, memegang pembalut yang kini sudah berubah menjadi berlumuran darah yang sangat pekat, sambil memandangku dengan tatapan yang sangat tajam. "Setiap kali kalian membuang kami begitu saja, kalian mengabaikan kami akan kembali," kata sosok itu dengan suara yang sangat pelan. Namun dalam hatiku bisa merasakan betapa menakutkannya kata-kata itu. Nunung lari dan masuk ke dalam rumah, mengunci pintunya rapat-rapat. Nah, kejadian itu berlangsung selama beberapa malam berturut-turut, dan tak peduli apa yang dilakukan, pembalut itu juga selalu berada di depan pintu dan selalu diketahui oleh Nunung. Dan selalu di dalam kondisi yang lebih mengerikan, semakin berdarah, dan seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Akhirnya, dia tidak bisa lagi tidur atau makan dengan tenang. Akhirnya, pergi ke seorang dukun desa yang mengungkapkan hal yang lebih mengerikan, yaitu setiap pembalut yang dibuang tanpa rasa hormat akan membagikan roh-roh yang terluka dan tersingkirkan. Itu adalah hukuman dari mereka yang dihina dan dibuang begitu saja. Nunung diminta untuk melakukan ritual pembersihan dengan cara mengubur pembalut itu dengan doa dan pemakaman yang sangat layak. Setelah mengikuti ritual itu, keadaan berlangsung membaik. Nunung sudah tidak diganggu oleh makhluk itu lagi, dan orang-orang di desa pun jadi sangat berhati-hati dan tidak lagi membuang pembalut mereka jadi sembarangan. Serem banget kan sih, Itu kasih jadi pelajaran banget buat warga bersih ya, untuk lebih menjaga biar cepat buangnya itu nggak sembarangan gitu ya. Nah, jadi kita akan mengundang salah satu siswa-siswi dari SMA 1 Pemalang dan akan melanjutkan alasan atau cara-cara menangani dari sampah pembalut ataupun sampah yang lainnya. Nah, kita udah bareng sama kakak-kakak hebat dari SMA Negeri 1 Pemalang yang tentunya cantik-cantik juga. Iya, pasti sudah. Oke, dengan Mbak siapa?
Aku Begita Nafedea dari SMA Negeri 1 Malang. Aku Indra Ramadhani dari SMA Negeri 1 Malang. Biar makin asik ngobrolin tentang topik tadi, kita langsung aja deh nanyain gimana sih tanggapan mereka tentang cerita-cerita tadi. Kalau menurut aku sih itu bentuk kepercayaan masing-masing aja ya tentang cerita tadi itu yang mistis gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bisa mengatasi masalah sampah pembalut dengan mengurangi penggunaan pembalut sekali pakai. Jadi itu banyak banget alternatif yang udah tersedia di zaman sekarang. Jadi kita bisa pakai pembalut kain atau menstrual cup. Jadi kita bisa dipakai itu. Jadi kita secara nggak langsung tuh bisa mengurangi sampah. Oh iya sih benar. Terus dari sisi kebersihan kan banyak tuh misalkan cewek-cewek yang baru sekali pakai tapi langsung dibuang aja cuci atau bahkan kayak pasangan mereka aja langsung dibuang. Jadi itu bisa diatasi juga dari sisi kebersihan karena baru sekali pakai balon kain itu bisa dicuci kan? Iya bisa. Jadi bisa didaur. Ya sih. Terus kalau misalkan kan juga dicuci kan? Ya. Jadi itu dari sisi kebersihan sih kayak gitu. Sisi positif. Sampah pembalut itu bisa didaur ulang nggak sih? Secara kan populasi wanita yang ada di Indonesia itu banyak banget gitu loh. Ya kalau sampah pembalut itu bisa, tapi kita harus memisahkan antara gel sama kapas dari plastiknya. Nah plastik itu yang bisa didaur ulang lagi. Cuman ya waktunya ya lama karena sampah organik emang susah ketemu baru. Itu koreksi itu bukan sampah organik bebas sama anorganik. Emang bahan-bahan anorganik itu bisa diurai, cuman catatannya tuh dalam waktu yang sangat panjang bisa ratusan tahun. Makanya ya kita kurangin penggunaan sampah anorganik karena emang untuk mengurangi itu sampai anak cucu kita yang jauh banget itu kayak masih lama banget. Wah itu mah udah lama banget ya, masih belum mulai. Nah kalau misalnya kalau dimulai kan sih yang pernah belajar dan belajar itu kan lama gitu ya. Nah ada cara yang lebih efisien gitu guys. Berikut deh cara yang lebih efisien untuk menangani masalah itu gimana ya? Kalau cara termudahnya ya harusnya kita ganti dari penggunaan barang-barang anorganik ke barang-barang yang organik yang lebih mudah ramah lingkungan. Kita juga bisa daur ulang barang-barang sisa itu yang organik. Jadi barang-barang yang bermanfaat, misalkan botol plastik nih, itu kan udah banyak tuh kerajinan dari botol plastik kan. Ya. Sering misalkan di sekolah kan sering kadang suruh bikin kerajinan segala macam itu kan dari kecil sampai kecil kan udah sering disuruh bikin kerajinan dari plastik. Nah itu cara yang bisa kita lakukan sebagai pelajaran ataupun sebagai cara berorganisasi kita ya. Kalau kita nggak ngurangin sampah plastik, ya pokoknya sampah plastik itu kan nggak bisa terurai ya katanya tadi. Itu dampak bagi lingkungan nantinya itu apa sih? Yang pertama yang pasti kan anorganik kan susah terurai dan ya kalau kebanyakan dia bisa menumpuk. Yang pasti tercemar ya, mau membuangnya di sungai atau di tanah pun jadi tanahnya jadi nggak subur gitu loh. Jadi ya emang harus dikurangi sih. Terus juga sampah plastik itu kan gak baik ya buat kesehatan ya. Jadi ada yang namanya mikroplastik itu kan gak baik buat kesehatan, itu berbahaya gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan plastik sih. Karena emang dampak dari lingkungan sama bagi kesehatan kita tuh emang berubah. Itu bisa diganti pakai tote bag juga ya. Jadi kalau misalkan belanja di pasar, kita bisa buat tote bag di rumah. Ya. Maka udah sering banyak yang media itu tote bag yang ya makin mahal bukan plastik. Nah, kalau misalnya kan ada bentuk apa sampah sisa sayur, buah atau kayak lain itu cara pengelolaannya itu gimana ya? Kalau itu kan termasuknya kan sampah organik ya. Ya. Kalau sampah organik itu bisa kita jadiin pupuk kompos biar tanahnya itu lebih subur gitu. Nah caranya itu bisa di TikTok saya lihat ada di Bali itu kayak kalian tahu selokan itu kan ada space gitu kan. Nah kalau itu tuh selokannya di Bali itu untuk sisa-sisa makanan, jadi itu nanti diawetin sampai ya 1 tahunan itu tuh bisa buat tanam dari situ. Oh itu nggak bikin bau ya? Nggak tahu sih, cuman pas itu saya lihatnya katanya enggak, mungkin karena tertutup ya. Nah
kan ada banyak banget tuh jenis sampah. Terus ada jenis sampah B3 juga kan, itu sama B3 itu apa aja ya? B3 itu singkatannya itu bahan berbahaya dan racun. Jadi itu emang sampah yang ya bisa menyebabkan korosif atau pokoknya berbahaya lah, misalkan kena bagian mulut, bisa kita luka. Iya. Kalau misalkan cara sampai B3 itu kan sampai berbahaya ya. Untuk pengelolanya sendiri itu kan pasti ada cara tersendiri biar nanti tuh kitanya nggak membahayakan diri kita sendiri, itu ada cara tersendirinya atau bagaimana? Pastinya ada dong, soalnya cara penanganan sampah B3 itu kita bisa ada standar khususnya itu yang dimasukin ke kantong kuning. Oh iya. Jadi sampah-sampah yang infeksius itu misalnya di rumah sakit kayak jarum suntik segala macam yang bisa menginfeksi lingkungan gitu, itu dipisahin, dimasukin ke kantong kuning. Jadi itu pertanda itu ini sampah B3, jadi biar orang tidak terinfeksi. Dari itu ya berarti dari kantongnya sendiri jadi bisa bedain yang ada B3 atau isinya B3 ya. Jadi sebenarnya kan udah banyak tuh misalkan tempat sampah yang udah dipisahin, misalkan anorganik, organik sama B3. Jadi sebenarnya itu bisa dimanfaatkan secara benar-benar. Tapi kalian tahu sendiri kan, lingkungan itu yang susah aja. Bahkan buat bedain organik sama anorganik aja masih belum bisa. Ada beda satuan gitu. Bisa isinya tuh satu semuanya dicampur semuanya. Padahal kan kalau misalkan B3 sampai bercampur itu terus nanti bisa menginfeksi atau membahayakan lingkungan sekitar gimana? Jadi harus benar-benar diperhatiin. Apalagi kan kadang-kadang sampahnya itu dicampur, terus kadang-kadang masih dipungutin sama orang-orang yang ya biasanya di TPS gitu kan. Itu bahaya banget berarti ya. Kalau sampah medis kayak gitu tuh berarti cara biar dia nggak numpuk, kan pasti ada cara yang tersendiri untuk dia nyimpen kan, nggak mungkin langsung dibuang gitu aja. Itu caranya gimana ya? Ya itu tadi kalau misalkan itu entah ditaruh di kantong bening atau di tanah, jadi ya biar tidak infeksi lah. Udah indikasinya ini ya, kayak semacam tanah luas oleh nyimpan itu. Itu kayaknya kita udah banyak banget bahas tentang kombinasi tiga organik itu ternyata banyak banget cara aplikasikannya, kayak aplikasinya, uraiannya dan lain-lainnya gitu kan. Nah, jadi tuh kita di sini udah ada satu contoh karya buat yang Ada karya dari sih ya, tapi sederhana sih. Ya langsung aja ya kita bawakan contohnya. Ini tuh bisa dijelaskan itu apa itu ya. Jadi ini namanya ekologi. Jadi ini isinya dominannya plastik ya, bungkus-bungkus plastik misalkan dari snack, terus ini ada kantong plastik juga. Jadi kita bisa langsung buang ini ke tempat sampah gitu kan. Kita juga bisa simpan lingkungan karena ini kan kayak sedikit demi sedikit tuh. Jadi ini kita mendingan kecil biar muat masuknya tapi bunga. Habis itu ekologi itu punya fungsi sih. Jadi ini bisa buat kerajinan, jadi bukan cuma kayak simpan doang gitu, botol gitu. Jadi kerajinan itu bisa bikin kayak meja kecil atau kursi kecil ya. lucu ya. Itu bermanfaat banget dan pastinya berguna banget sekarang itu mengurangi sampah plastik di lingkungan. Nah, itu kan biasanya juga ada teknologi. Jadi itu kan sekarang kita pasti serba Semuanya digital kan. Ya, itu ada teknologi yang bisa buat Bantu kita buat kayak ya buat ngelola ini apa sampah gitu. jadi organik atau itu tuh ada teknologinya atau gimana ya? Pastinya ada, karena ya udah sekarang kan ya udah pada sadar lah sedikit. Kalau sekarang ada aplikasi yang namanya contohnya kayak recycle, octopus, rapel dan lain-lain masih banyak. Nah itu tuh kayak kita bisa iya nuker gitu loh, nanti kayak sampahnya dipaketin kalau nggak salah, terus diantarin ke tempatnya, terus bisa ditukar
pakai. Oh jadi mereka yang kelola, dia mereka yang bilang kita yang Bisa dipakai kunci gitu ya. ya bisa. Wah efisien ya. Iya, jadi kayak cepet banget nggak sih? Ini namanya perkembangan teknologi kan pasti banyak cara untuk mengatasi itu kan. Iya. Ada juga namanya teknologi yang bank sampah itu. Jadi ada kayak semacam vending machine, ya. Nah terus nanti kita masukin sampahnya ke vending machine itu aja nanti bisa ditukar sama poin-poin gitu. Sampahnya itu berupa apa enggak? Sampah organik, ya apa sih ya pulang kan? Oh Itu kayak botol-botol terus, ya botol lainnya atau cuma botol-botol doang? Ya sampah plastik mungkin. Jadi ini misalnya tuh kalau yang tadi katanya finishnya buat bisa nukerin dari sampah organik di botol itu ada dia tuh di mall yang di area mana atau di depan doang atau ada di dalam mall itu biasanya di dalam mall sih. tapi kalau yang di sini berarti kayaknya belum ada. Iya belum ada dia doang ya. Soalnya dia tuh kayak jarang banget gitu lah sih vending machine-nya bisa nukerin botol bisa jadi kayak uang iya itu tuh atau barang iya terus kita sendiri gitu kan. Sebelumnya pernah coba nggak vending machine itu? Lihat aja sih belum pernah coba tapi kita pasti punya pengalaman di sekolah tentang Oh iya. Soalnya support banget ya tentang mengelola sampah itu. iya dong Katanya sedikit banget. iya jadi kayak itulah prinsipnya tuh nanti teman-teman jadi uang jadi kita bilang nih apa masing-masing kelas setiap minggunya jadi hari Jumat tugasnya nih yang piket kayak berurutan per minggu itu jadi nanti yang dipilah itu cuma sampah botol plastik sama gelas plastik jadi nanti bakal dikumpulin itu ditimbang nah itu nanti Kita tukar ke pengepul gitu loh, terus ya duitnya bisa untuk masing-masing kelas. jadi kayak keren dong itu harinya tuh emang hari Jumat aja atau ada hari lain gitu hari Jumat aja jadi yang tugasnya piket itu setiap hari Jumat bukan piket hari Jumat tapi piketnya itu ganti-ganti misalkan minggu pertama itu Senin keduanya Selasa nah tapi itu cuma dilakukan di hari Jumat doang Oh, Jumat doang. iya kalau misalnya yang di skincare itu kan pasti banyak banget sisa-sisanya gitu kan Itu tuh sisanya diapain sih? Kalau kalian kan sama kalian juga pasti pakai dong skincare. Itu sisanya diapain gitu? Maksudnya ya sampahnya atau apa? kalau yang misalkan kan ada berbagai kemasan tuh Ya, biasanya yang cowok ini ya ya botol dan jari tekannya yang jari itu bisa dipakai jadi ini tempat ini aromaterapi itu bisa. Baru tahu. kalau kosong bersihin dulu terus habis itu buat cetakan lilin aromaterapi itu bisa terus kalau misalkan sampah kan ada yang plastiknya tuh misalkan ya jadi pabrik bisa tuh terus kalau sampah apa ya biasanya kita itu apa sih Ya biasa paling ya yang kayak muka itu sanksi gitu dari nah itu kalau misalkan kita di rumah nggak bisa ngolah itu kita bisa tukar tuh ke salah satu toko kosmetik gitu biasanya ada di mall ya bisa. jadi kan sistemnya kayak bank sampah itu kita masukin ke itu kayak bentuknya tong terus yaudah kita masukin aja gitu jadi nanti itu Benefitnya apa? jadi bisa ditukar jadi poin nanti kita bisa beli barang lagi Hampir mirip sama kayak bank sampah ya. iya tapi iya kalau yang di toko kosmetik ya khusus sama kosmetik aja yang bekas-bekas ini skincare itu kalau sama yang misalkan kayak bekas ini apa botol mineral itu nggak bisa Oh, jadi bisa semua gitu. iya nah kalau misalnya ini kita udah bahas yang dari teknologi terus juga udah bahas yang dari skincare nih nah kalau misalnya kalian tuh di rumah itu kan biasanya kalau kita tuh kayak lihat orang yang biasa jadi pengelola ya di rumah sendiri itu kalian juga ikutin kita pasti kayak dalam pulang atau gimana di rumah biar kali ini kesibukan atau langsung kegebutan gitu Pengalaman kalian kira-kira? Ya ada. Ya contohnya kayak kalian tahu sedotan gitu kan? Oh iya, tahu. Ya, itu kan sekarang samanya banyak. Iya. Nah itu tuh bisa kita jadiin tempat tisu, bisa dijadiin buat wadah pensil atau alat-alat tulis lainnya ya. oh jadi banyak ya Yang mau sih, Pak belum tahu. kalau di
sekolah itu ada juga atau enggak kayak daur ulang itu kayak kita tuh bisa kerja sendiri atau gimana di sekolahnya atau Kalau di sekolah ada waktu itu ada lomba ya, lomba ketiga ya, ketiga melukis galon. Itu kan wah galon gede. kalau yang galon itu kita masuknya ke apa tuh tentang jadi waktu itu ada yang perpustakaan gitu kan kita minta untuk hias galon kita cat galon gitu, jadi itu bekas galon untuk kelas jangan dipakai kan. Nah itu kita lukis sekreatifnya kita terus dikumpulin terus jadi kayak apa ya, kayak sebatas itu loh sekarang di depan kampus, jadi kayak lukisan kan bagus banget ya, jadi kita bermanfaat banget sih, kita bisa mengolah sampah habis itu kita juga menghias galon, jadi lebih cantik aja gitu dilihatnya. Itu perwakilan setiap anak atau setiap kelas? Kalau setiap anak, Kalau itu setiap kelas itu ya, jadi ada perwakilannya, jadi bukan semuanya lukis tapi perwakilannya yang bisa. kalau boleh tahu kan lukis atau itu? Itu kelas kita ya, bukan kita sendiri yang lukis. Jadi waktu itu karena kita kelasnya ini kayak kimia biologi. Ini anaknya banget ya. Jadi temanya kita juga dulu tuh tentang unsur-unsur kimia gitu, jadi kayak ada H2O gitu deh. Jadi kita masukin di situ karena kita cinta banget sama banget. Iya gitu. Selain cinta kimia tuh kayak cinta ekosistem banget juga sih. Iya dong, iya kan. Terus kok biasanya nih kan aku tuh dia tuh di sosmed gitu kan, kamu tahu spesies yang dari itu gak sih? Kayak plastik atau mungkin dari gabus itu. Oh, yang diolah lagi gitu ya? Iya itu. Itu kalian pernah buat gitu atau enggak? Kalau aku sih pernah ya waktu aku SD gitu. Aku tuh sering bikin kayak gitu mainan dari barang bekas. Jadi bukan sekedar beli-beli terus, tapi kan gimana caranya memanfaatkan barang-barang sekitar kita gitu kan. Jadi waktu itu ada bungkus snack nih. Diskusi yang aku maksud di sini tuh dari bekas snack. Jadi bungkus jajan itu digunting tapi jangan sampai sobek, kayak belakangnya aja. Nanti dimasukin spons, sponsnya Spons cuci piring gitu? Iya bebas. Pokoknya isinya spons biar empuk gitu kan. Terus diisolasi lagi, dirapiin. Jadi bisa dimainin kayak sushi gitu. Jadi Pengen coba? iya, jadi kita bisa makan jajan, ya udah kita manfaatin aja dulu daripada dibuang jadi sampah. Habis itu ya udah kita mainin aja. Jadi ya ngurangin gitu. Iya benar. Aku anak kinestetik ya? Soalnya ini banget gitu berarti banget gitu. Enak aja kayak emosi kalau ngomong sama. Oh, Oh iya, terus aku ada satu pengalaman lagi. apa tuh? Masih squishy juga. Tapi kali ini Kamu suka squishy ya? iya karena nggak tahu deh, tapi kemana itu aja. Jadi ini tapi isinya rusak, kalau ini isinya spons. Iya. Sekarang ini rusak nih. Bisa. Jadi pakai kertas, kamu bikin pola dulu di kertas. Yang aku bentuk sih umumnya kalau nggak bulat ya kotak ya. Jadi nanti kertasnya itu kita isi sama kertas itu di bagian itu loh. Jadi misalkan udah bolong sampai gak bisa lagi, masukin yang agak banyak dia agak tebel gitu kan. Nanti terus bisa ditutup, diisolasi. Itu sama kayak bisa dipencet-pencet gitu kayak squishy, jadi kayak bermanfaat. Itu yang mana? Aku ya udah sekedar dibuang, dipilah, gitu ya. Sponsor udah kotor bisa dibuang gitu. Sudah nggak sih? Ah, bakal dilakukan jadi. Mengenai ini kan kita udah bicara banyak banget ya tentang hal berbahaya juga, organik ya kan? Iya. Ada sih pengalaman yang paling berkesan buat kalian semenjak atau selama jadi siswi SMA 1 loh. Kita lebih ini sih lebih ngerti kayak kan nggak sampah tuh kan ini ya susah gitu, tapi ada juga yang mudah diolah, cuman ya kalau kita tahu gimana ngolahnya ya kita bisa meringankan pekerja sampah gitu loh kan. Kalau kita nggak pilah kasihan, iya kasihan kayak campur aduk. jadi kita secara langsung itu mengurangi itu kan cara pemilahnya gimana, jadi meringankan pekerjaannya para petugas kan guys.
terus mengurangi penumpukan sampah ya, yang biasanya kan dijadiin satu tuh di satu TPS, terus dia dihilangin kan. Gimana nih tapi kali ini, seru nggak kira-kira? Seru gak ya? Pasti seru banget. Nah, kalian pasti penasaran banget kan? Nah, ini yang buat kalian penasaran. Ya nggak sih? Apalagi narasumber cantik-cantik hebat-hebat. Iya, siapa lebih cantik? Sama aku deh. Nah, terus juga mereka enjoy banget ngobrolnya. Sambil lagi. Terus kita tuh juga gak bikin bosen sama jawaban mereka, terus sama pertanyaan kita juga. Terus kita tuh kayak jadi bisa tahu cara bedain sama organik ataupun B3. Terus cara mengolah sampah-sampah yang belum kita ketahui juga itu gimana. Terus tadi pengetahuan baru juga ya, ada spesial atau apa itu. Terus juga ada yang kayak apa tadi namanya bang sampah itu. Ternyata juga ada nggak sih? Tapi personal tuh di kota kita tuh kayak belum ada. Belum ada ya. Tapi semoga segera ada sih. Karena emang masalah sampah kan emang kita harus diatasi secara mungkin lah. Apalagi sekarang udah numpuk banget ya sampah tuh. Banget. Populasi di Indonesia juga makin banyak ya. Kayaknya Sampai lebih banyak sampah daripada populasi. wah iya sih, itu sampai yang udah jual Setuju sih ya. Satu orang bisa menghasilkan banyak sampah gitu. bahkan sampai sengaja jadinya satu tong sampah tuh full gitu. Bukan full lagi, full banget. Bahkan di tempatku tuh sampai TPS apa ya, membludak banget sampai yang gara-gara wah itu kan satu RT nggak ada yang ngatasin itu. Nah, jadi ini tuh udah berakhir atau bisa dibilang tuh Udah di segmen terakhir gitu, udah di penghujung acara juga, jadi ya semoga ada yang bisa diambil dari podcast tadi, cerita-cerita tadi ataupun pengalaman mereka. Semoga kita bisa jadikan ini sebagai pengalaman yang baik. Terus jadi jangan sungkan buat milah-milah sampah ya, pokoknya jangan takut kotor gitu, karena sampah itu juga bisa berdampak bagi kita juga. ya, jadi kita harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Nah benar banget. Jadi segimana kita harus bijak lah dalam mengolah sampah gitu. Jadi bukan hanya kita main buang-buang aja, kita harus juga bertanggung jawab gitu lah. Karena kasihan anak cucu kita gitu kan nanti ke depannya. Jadi sekian dari podcast Mbak Pus bercerita yang bisa disampaikan dari segmen kali ini. Ya, semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari cerita-cerita tadi ya. Ya bisa, Amin. Semoga bisa menginspirasi teman-teman Mbak Pus semuanya. ya. Oke, sekian dari kita dan kita akan tutup ini.